Offside Duo bareng Domino's Pizza dalam episode spesial bareng Coach Yasin, Panji Pragiwaksono dan dari Glenn Joshua. Domino's. Ini gak keras lagi. Terima kasih banyak. Saya dipertemukan kembali dengan abang-abangan Ah, itu dia. Sohibku. Ini yang mengeluarkan kata-kata coaching nggak bisa dipercaya. Iya, gue denger omongan gue jadi Lu kutipan tak yang dipakai. Dame Unger. Iya, dia Unger. Yoi. Reset. Apa kabar Ji? Alhamdulillah. Gue manggilnya apa ya? Panji jarang sholat. Iya, justru gue Panji sholat. Panji nggak sholat, Panji jarang sholat. Panji sholat bro. Tadi udah disetel kapan terakhir kali dia sholat, kapan terakhir. Jangan dong. Kapan tuh? Demi harga diri kawan saya tidak buka informasi. Jangan yang itu Ji. Jadi kan karena lo main sama Pak Ustadz. Ya. Jadi kan udah panjang sekarang. Tuh, Lu main sama Koci. Iya gue main sama Koci sama lu. Jangan salahin gue. Justru gue sejak kemarin pernah bikin event bareng sama Koci, gue agak jauh dari agama. Makanya Kacau ini orang. Gue langsung balik ke jalan yang lurus. Apa bikin konten gue sama Ustadz. Gila gak tuh? dia percaya bumi itu datar juga Ji lagi pula. Ini lah Siapa? Koci ini. Udah gila lu. Ini agak unik ya, di mana orang pengen berlomba-lomba nyari tiket ke Amerika yang sangat mahal, tapi justru di sini Panji malah terbang ke Indonesia, Tragis. nyari duit, dapat bahkan duit di sini. dapat duit. Tragis gue. Hah? Tragis. Kenapa tragis? Iya, bayangin, gue pindah ke New York 2022. Iya. Dari saat itu aja orang udah bilang, ih beruntung banget Panji bakal Piala ada Piala dunia, Dunia, udah iya ada. betul kan? Lebih tragis lagi, kan ada satu pertandingan yang di Queens tuh di New York. Iya. Itu cuma 15 menit dari rumah gua, satu bis satu Di kereta. Queens. Ada satu kan? Stadionnya apa? Yang dekat MetLife itu ada pertandingan pokoknya tapi dia cuma Pertandingan iya di grup stage ini. Grup stage. Iya. Jadi deket. Gue kira stadionnya cuma di Di Jersey ada, di New York, di Queens ada, terus di Meksiko ada, sama di Kanada ada. Oh, Iya kan? oke. Iya, iya. Ya, Terus jadi ya. kenapa lo akhirnya ke Indonesia, Ji? Maksudnya lo nggak, kalau orang kan mungkin lo akan mahalnya cuma di tiket nontonnya doang kalau emang nonton ya. Kan lo nggak perlu tiket pesawatnya ke sana lagi. Lo ada dapat ambience di sana, bahkan Dia ada event men pas final. bahkan lo bisa IRL sebenarnya di sana gitu tanpa harus modal lagi Iya. gitu kan. Kenapa lo akhirnya kesini makanan di sini? Sudahkah Anda mendengar bahwa dolar sekarang 18.000? Sudah. Saya harus nyangkul kayak orang goblok di sini. Saya harus nyangkul di sini. Tragis. Dan bukan cuma masalah Piala Dunia. Gua kan New York kan. Jadi Knicks Iya. juga masuk final, harusnya gue ada Iya. di sana. Iya, NBA. bener. Tapi gue di sini karena panggilan Domino's. Terima kasih atas Woi. nya. Paling bisa. Iya. Jujur gue gak terlalu ngerti sepak bola dibanding kalian. Tapi kalau ada yang nyodorin duit ya gue ambil. Gila kali. Makanya gue gak. Final tuh kan tanggal 19. 19. Gue IRL tanggal 18. Heeh. Gue lagi pikir kan nggak seru gue IRL sendiri. Gue Sendiri. tanya, gue punya berapa temen di New York. Nah, gue lagi pikir gimana gue ajak Panji, seru kan? Iya. Tiba-tiba Dari sini. Panjinya di sini. lu cekin dia tanggal 18 ada acara. Dia lagi. Gimana lu bisa bikin acara tanggal 18? Dia coba? nonton Piala Dunia, gue lagi ada kerjaan. Goblok. Satu hari juga- sebelum, 2 hari Iya. sebelum. 2 hari sebelum. Sehari sebelum. Sehari sebelum. Sehari 18 sebelum. itu ya? Iya. Gue mana yang live reaction sendirian dari rumah Sampai jam 5 lo. sampai jam 5. Komen gue tutup, hanya member yang boleh komen. Oke? Kenapa emangnya? Toxic. Kan gue punya member. Iya, tapi kenapa? Cuma ngasih privilege ke member Privilege. atau ada yang Iya, nyebelin? iya, iya. Karena mereka bayar kan Oke. tiap bulan, jadi gue ada privilege-nya. Iya, oke. Dibanding akun-akun lain yang live reaction, gue tetap nomor 1. Woi, itu kuncinya. Tujuannya itu. And member udah gue tutup loh, masih nomor 1. Tapi kalau ngomong Sendirian loh. Iya. Dari rumah, bukan dari studio. Iya, udah Percaya. dengar kita semua. Ya, Tapi kalau ngomongin soal nobar nih kan kita udah sempat ngebahas di Offside 2 sebelumnya. Mungkin Panji nih yang belum sempat kita tanya. Lu sempat lihat nggak Ji? Yang viral-viral di Oh, TikTok, lewat, bro. Instagram. Ada adegan Satpol PP mukulin banci gitu. Kepentungan. gini. Gua yakin Eh, Koci melakukannya itu dalam rangka light hearted, dalam rangka bercanda. Iya, iya, iya. Cuman pasti ada aja yang ngelihat Koci emang gak suka mau Koci. Bajingan. Iya, iya, iya. Narasinya berubah narasinya. Dibikin serius. Iya, karena memang chaos. Iya. Gua ngelihat footage itu kayak dari arah atas Dari gitu. atas, Iya. itu. Ya, memang kayak lu kayak semua kata gue, ya Allah temen gue. Ya mereka teman-teman bajingan semua ya. Jadi mereka bikin konten
persis di depan gue, ngerti gak? Iya, oh iya. Bener-bener berdansa di atas penderitaan orang kan. Iya. Dan gak satu, banyak. Iya, betul. Bahkan si Ngok, Angga Ngok bilang, coach pukul gue kan gila. Nyari-nyari dia. Iya. Nyari-nyari dia. Hamba konten banget aja. Parah banget. Tapi gua rasa banyak yang memang berbahagia di atas kesedihan coach. Iya, betul. Iya. Lu termasuk berbahagia Lu gak? Berbahagia gua. Arsenal gagal. Iyalah. Berbahagia. Fans MU tahu sendiri. Meme gua masih akan kepake selamanya tuh yang Ya bener. Oh iya, yang Apa? yang zaman lu masih berambut tuh. Iya. Zaman masih main di berdebat tuh ya. masih gua. Oh, masih. Emang lu udah bukan. Maksudnya zaman itu kita masih main bola bareng. Betul. Tuh. Nah, tapi lu sempat lihat nggak Ji, dari kejadian itu muncul viral-viral AI dia yang sampai narik Tiap Arteta. hari loh. Nah itu gue nggak ngeliat tuh, tapi gue dengar. Maksudnya gue dengar orang ngomongin itu lucu, tapi gue nggak ngeliat. Jadi yang pertama satu akun lah bikin 3 AI dan lumayan lucu. Habis itu ada orang kedua bikin 3 lagi. Sekarang ada 4 orang dong yang bikin AI. Even ada versi timnas ya kemarin. Oh iya, Ada kemarin. versi timnas ya? Gue belum lihat gue. Dia narikin si pelatih timnas lah itu ya. Clivert ya. Clivert. Iya. Jadi itu kalau nggak salah followersnya baru berapa dia? Baru ribuan gitu ya. Nggak Terus tahu. itu engagementnya gede banget sampai Gede. yang likes sampai 200.000 likes gitu loh. Tapi itu niat banget sih. Iya. Dia bikin Nggak niat bikinnya bagus loh. banget. Iya. Iya. Asli bikinnya bagus. Iya. Bikin bagus. Dan memang menurut gua coach itu makanan meme, makanan video AI kayak gitu-gitu, cocok dia orangnya. Orang yang kayak gini-gini tuh jadi makanan dan jadi hiburan. Iya, Dan bener. untungnya semua orang ngehit AI. Iya, ya. Karena secara karakter mungkin aja terjadi sih. Kalau yang seumuran dia mungkin kalau lihat itu mungkin bisa juga paham oh enggak. Ini bukan AI gitu ya, asli Iya. kali ya. Mungkin ya angkatan Terus kita kayak gitu. di-share di grup-grup WA gitu kan. Iya, iya. Biasanya di grup WA selalu ada bapak-bapak ngelempar hoax gitu Ya. kan. Tanpa sadar dia. Terus ada forwarded many times. Grup bapak-bapak. Iya, bapak-bapak banget. Pokoknya antara inspirasi pagi atau hoax saja yang dilempar tuh. Gitu. Tapi ini lucu ya karena kalau kita lihat dari selama nobar itu kan lu pasti juga udah ngeliat kan coach. Semua kamera tuh nggak cuma kamera yang dari brand tapi juga yang dari handphone tuh skillingnya udah standby ngeliat ke arah lu gitu Kayak ke kan. gue semua ya. Itu lu Gue berarti paham. lu udah siap dong dengan konsekuensinya orang Gua akan siap. nyari ekspresi lu kalau Gua Arsenal siap. kalah gitu kan. Gue siap, bahkan gue bilang dari semua adegan kok harus ada yang viral. Yang gue nggak nyangka ya yang justru orang lain yang bikin jadi viral. Yang dari atas kan nggak Iya. tahu kita bisa bikin. Iya, betul. Tapi justru itu yang bikin meningkatkan romantikanya karena kameranya jelek kan. Iya. Jadi agak blur Dari kan. atas itu dari atas. Udah dari atas kameranya jelek, itu kan lebih seru gitu loh. Iya. Terus kan Walaupun cuma lu sih yang pakai istilah romantika ya. Iya. Untuk gue anggap sesuatu yang positif itu. Zaman Mira Sandika itu romantis. Wira Santika. Jadi gue sih happy aja. Eh, At least kita dibayar oleh brand dan brandnya happy. Ya, Iyalah, benar juga. Bagaimanapun lu tahu lu harus menyediakan momen kan. Iya. Itu momen. Profesional, coach itu profesional. Profesional dong. Ji, tapi lu sempat ini nggak Ji? Sempat deg-degan nggak kalau Arsenal sampai juara itu akan terjadi apa gitu? Gue sih udah Yang bilang pertama sama gue diri- WhatsApp dia. Gue udah bilang sama diri gue sendiri gue mau berhenti ketemu coach. Karena arogannya bukan main. By the way, congratulations ya untuk Arsenal ini di Liga. Tapi maksud gue arogannya nggak nutup-nutup tuh. Orangnya kayak begini, prestasi kayak begitu. Oh nggak selesai nih pasti. Malas gue ketemunya. Sekarang aja jujur juga nggak terlalu nikmat nih. Tapi lu tahu kan bagaimana point of view-nya coach tentang Arteta sendiri? Even udah juara aja dia masih bilang Arteta out. Gimana Pak point of view lu tentang itu? Ji? Kan gue bilang, omongan dia nggak usah dipegang. Ini orang kalau ngomong juga nggak dipikirin. Emang spontan Kan aja. spontan. Buat dia, ucapan dia yang penting menghadirkan momen. Hmm. Belum tentu menghadirkan kebenaran. Kebenaran itu kan relatif. Bener mutlak. Aneh lu. Enggak lah. Bener itu relatif. Tergantung lu. 1 tambah 1 2 mutlak koci. Ya, ada orang yang bilang 1 tambah 1 11. Ya terserah dia dong. Ya kan goblok. Aneh lu. 1 tambah 1 11 Ada yang gila bilang, kan. ada ada yang yang bilang bilang 10 tambah begitu. 6 17. Sama kayak bilang dunia itu flat. Tapuin Gimana dong? Ya salah dia. Salah dia. Shaquille O'Neal percaya gituan. Ya dia aneh.
Thank you udah dibalikin, yang satu ngomongin politik soalnya kita. Gara-gara sedap ya. Gak ada yang nyapuin lagi. Enggak, bukan apa-apa, kasus gua masih 6 masih belum tutup tuh coach. Belum masih aktif itu. Kita diem aja, kita ngomongin bola kita. Iya, itu bola doang, Iya, nggak belok ngomongin kita. politik kok. Iya, berhenti gua ngomongin politik, ngomongin bola gua. Bola sama pizza itu hidup gua. Itu dia. Tapi Ji, sebelum lo balik tanggal berapa nih Jakarta? Baru nyampe sini sekitar minggu lalu mungkin. Minggu lalu ya. Lu seberapa sering sih bang? Secara momen selalu 5. Lebaran, ulang tahun Dipo, ulang tahun Mila sama Syira karena dempet cuma beda 2 hari. Halloween sama tahun baru. Oh. Kenapa Halloween? Halloween tuh di antara semua hari keseruan di Amerika Serikat, Ya. anak-anak paling suka Halloween. Tapi lu baru melakukan itu ketika lu Ah, lo kan Lebaran. Iya, iya, temenan anak-anak sama gua Ustadz happy. Felix. Masa percaya Halloween? Astagfirullah. Ketahuan bohongnya. Ketahuan fake-nya. Kan lagi berproses. Lo mau Coach. embrace Halloween berarti? Orang juga kalau mau hijrah juga pelan-pelan. Sebelum berperjalanan isi bensin. Iya, bener, Cek-cek peta baru jalan. Coach. Tadi gue lihat tuh ya. Tapi hype-nya gimana Ji di sana Ji? Menuju Piala Dunia itu di Amerika Kenceng sih men. heboh apa? Kenceng. Walaupun harus dari perspektif gua, Hmm. kencengan Knicks daripada bola. Oh Mungkin gitu, Iya, karena Amerika betul. emang pusatnya. Ya. Untuk Amerika Serikat soalnya mau gimana pun Hmm. perhelatannya mereka adalah baseball, football, hoki, Iya, basket. Tapi ada perhelatan dunia di New York iya. dan di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Jadi ya tetap rame. Gua rasa sekarang lagi nggak enaknya sih di New York karena turis lagi Iya, lagi rame banget kan. lagi tumpah ruah. Sih. Panas nggak? Panas banget. Panasnya kalau di sini kan masih ada lembabnya. Ya, Iya. kering banget. Kering. Kering Iya. di sana ya. Oh, Panasnya kering. perih tuh berarti harus pakai sunscreen nih. Iya, orang tua hati-hati ya, ntar pasti. Gue udah biasa. Ih, keren. Udah prepare gue. Iya, ini aja. Sampai gue beli personal portable blower Iya. yang bisa dikalungin Tahu gua. biar nggak kepanasan. Betul. Udah. Air. Gue bener-bener well prepare. Gue sampai tripod beli berapa, kamera gue ada berapa. Jadi ntar coach Bener-bener akan well disandingkan prepared. dengan Nagita Slavina ya. Karena gue tahu, gue itu pernah di berapa tahun lalu bulan Mei, ini kan Juni Mei, itu ke Florida. Gila, Karena tuh yang namanya neraka itu ya di Asli. situ, men. Asli. Padahal itu bulan Mei loh. Berapa derajat sih? Bukan derajatnya, gue somehow keringnya itu yang Keringnya. bikin Kering ya? gila Keringnya panasnya. nggak enak. Iya. keringnya nggak enak. Itu gila, itu asli nggak enak banget. Makanya ntar bisa aja mengarah ke 40 derajat di bulan Juli nanti kan. Iya. Sama Iya. ini Koci, apa namanya, tumbler. Lu kalau misalnya berangin tapi kempot kan males juga. Iya. Karena dehidrasi. Dan pertama FIFA melarang orang bawa botol air ke dalam ya. Iya betul. Akhirnya di reverse, diperbolehkan. Oh, di reverse ya? Di reverse. Oh, oke. Jadi akhirnya diperbolehkan untuk bawa botol air karena Panas terlalu gila, panas. Tumbler ya. Gila kebayang tuh pemain-pemain yang main Iya, lebih nyiksa betul. lagi. Iya. Iya. Nyiksa banget itu. Bisa banget itu. Sementara di bioskop kita sekarang udah gak boleh bawa tumbler ya. Padahal sempat boleh tuh. Maksudnya? Sekarang udah gak boleh. Enggak, lu cari masalah mulu deh. Ya. Enggak, Ini lagi kontroversi. kalau sekarang dari awal Nggak tahu gue. ini bukan Panji yang gak kenal nih kalau kayak gini nih. Ya Panji yang lu kenal kena kasus. Toraja 1, penistaan agama 6, 7 men kayak David Beckham. Iya. Nggak, tapi dia kena kasih masih ketawa-ketawa aja. Tapi dia hebat. Ya kan kita Emang ketawain top aja lu. Koci. Ketawain aja, mau dibikin stres buat apa ya kan. Ya tadi kita juga udah ngebahas ya bagaimana nobar kemarin di final UCL itu viral banget sampai Koci mentung-mentungin. Jadi kalau kalian lihat itu ada yang pakai narasi Koci ngamuk Arsenal kalah. Enggak guys, itu ada di situ ada gua, ada Kagok, ada Tio Utomo dan Ada Glenn. Glenn tapi gak kena. Di belakang gua. Kan dia di belakang. Yang, Ini yang, Arsenal yang, juga. yang main lucu tuh meme yang di luar itu loh, yang Angry Grandpa ya. Oh iya itu yang Angry Grandpa. itu troll football Inggris itu. Iya, Iya. itu Itu meme Inggris itu. akun gede itu. Iya, tapi dia iya Angry Grandpa kan dia nulisnya. Akun troll football kan. Tapi dari Inggris itu dia. Lu masuk troll Masuk. Ditulis Angry Grandpa. Angry Nah, itu Grandpa. narasi Mereka- serius Ji. Iya, mereka gak dapat konteksnya soalnya. Iya, Mereka namanya- gak tahu. Buat mereka ini cuma bapak-bapak marah aja Iya. kan. Lucu banget. Itu tuh kalau lihat dari atas benar dia bangun dari kursi terus yang wak. Iya, betul. Kesannya marah beneran. Betul. Padahal mah itu teman-temannya Tapi gue semua. bangga sih sama lu. Maksudnya
Masuk troll football sih keren sih. Keren sih lo. Apa yang mau dibanggain? Itu kan troll, Ji. Ya nggak apa-apa, yang penting internasional kawan kita. Gila lu. Dianggap marah-marah beneran. Lucu banget. Stupid. Lucu banget. Angry Grandpa. Lucu gila. Itu sampai ada berapa orang menjelaskan, guys, coach itu nggak marah, itu teman-temannya semua. Iya betul. Gue inget sampai Valen aja sampai komen di akun online gitu, sampai dia komen itu temen-temennya semua guys, jangan dinarasiin berantem beneran gitu. Padahal Valen Tapi kan gue rasa orang gak peduli sih. Iya, Nggak peduli. iya, udah gak peduli. Coach marah-marah aja pokoknya. Marah-marah di nobar ya. By the way guys, nobar paling pas itu sambil makan pizza. Setuju? Wah, setuju. Setuju sekali. Apalagi kalau Domino's Pizza, top banget lah. Ini Mantap. Nah ini kan ada beberapa nih, variannya apa aja kalau boleh tahu? Nah kalian paling paham nih. Ada pie pizza cheesy abon kejunya berlimpah, Mana? Ambil dulu Glenn. Mana yang abon nih? Ntar ada juga cheesy volcano, ada kawah kejunya. Ini yang ini nih, kawah kejunya nih. Bukan yang itu. Ini abon. Enggak, yang Ini itu, ab- yang- Ini yang abon, Ini abon. ini yang kawah kejunya. Ya, Ini juga Ji. Ini yang tapi yang cheese volcano meat max, pedes-pedes topping dagingnya banyak. Mau lu baca rundown? Enggak, ini lebih gede. Gua sering makan karena belakangan kan anak kecil tuh biasa suka tuh kalau makan yang dicelup-celupin gitu Ya kan. betul. Iya, iya. Gue juga belakangan lagi sering makan nih. Gue pengen nyobain. Ini bentar lagi mau masuk nih, gue sikat aja ya. Sikat Iya. dong. Oke. Ini Ini abon nih. Ini sih jujur gue pengen coba yang ini. Gue makan dulu ya. Sini, Jok. Ini first try dulu berarti. First try nih. Maaf ya, ini agak-agak berantakan nih, gak apa-apa nih. Santai aja. Ada tisu nggak sih? Sambil gue pegang aja nih men, sambil gue Ini pegang ada gak apa-apa tisu ya. di samping memang ada. Oh, ini. Nah, ini yang volcano, guys. Wah tuh terbaik sih tampaknya. Ini Tapi gue penasaran abon. Agak ribet makanya. tinggal celup-celupin aja. Hmm. Nah. Jadi ini bener-bener kayak lu Enak. makan chips yang dicelup-celupin gitu, tapi ini pizza, guys. Sama New York pizza. Gila lo. Enggak loh, enggak ada apa-apanya dong. Domino ya? Mah lebih top pasti. Ini menggoda banget sih. Ada juga. Abonnya nggak pelit cuy. Iya. Dan sumpah ini enak. Gue pertama kali gue. Wow. Nah, ini yang Glenn sama Panji kalau mau. Bentar. Bawa situ aja. Gue habisin ini dulu. Ini gila sih. Ada cheese-nya tuh berlimpah banget. Hmm. Emang tapi kuncinya dicelupin ini sih, guys. Gue penasaran keju. Sama gue juga. Kat-kat. Jadi dimanapun kalian berada itu harusnya ada outlet Domino's Pizza ya. Karena ada 230 di 33 provinsi. Ya. Jadi praktis sangat bisa dibeli. Tinggal pilih yang mana. Panji Suryono suka yang ini, ada Pokok. kejunya. Glenn suka sama Abon. Panji ada abonnya. Berarti Ini kenapa lu tinggalin? bukan gue ini dia. Ini punya gue nih. Tinggalin Enggak mengapa. blend. Besar nih. Wow. Wow, gokil. Nggak cukup satu, guys. Nambah lagi ya. Guys. Jadi ini gue makan yang volcano ya, yang biasa ya. Kalau yang lebih gede tuh yang sultan. Emang kalau dapat gratisan lebih nikmat ya? Guys, ini baru gue pertama kali akhirnya siaran makan dibayar. Biasanya kita pilih. Biasanya Hari ini, kita- Mas, kita makan apa guys? Biasanya kita live reaction kita beli sendiri, guys. Iya. Orang bilang katanya dengerin mukbang. Kalau ini nah, ini beneran kita mukbang, guys. Karena kita dibayar. Kita doakan lu akan tidak perlu bayar lagi di Mas. Amin. Walaupun harga-harga pada naik, harga Domino's masih tetap stay di sini harganya. Keren. Emang Keren. Pinggir jurang mulu. Masih masih sama. Tahu nih doainnya kayak gitu. Udah ada satu Panji berkasus, Panji satu mau ikut-ikutan. Jangan dong. Amit, amit. Nah guys, stok kalian bisa juga nyetok nih Domino's Pizza buat nanti nonton Piala Dunia malam-malam. Tanding siapa? Amerika ya? Kanada. Kan udah. Amerika, Oh, Kanada. Iya, Amerika Kanada. Karena lu kalau beli ini, kalau ding lu tinggal masukin oven ya. Ke Iya. microwave tinggal panasin. Ini panas loh sekarang. Jangan kalian pikir ini udah enggak, ini panas pizzanya. Jadi enak. Masih enak banget. Wow. Dan ini gue udah sering mesen ya si Volcano ini. Kalau lo
simpan buat besoknya gitu, nggak lo masukin kulkas, lo panasin lagi di microwave atau air fryer, dia akan tetap melt lagi si cheese Ya, volcanonya itu. betul. Jadi masih enak. Cheese tetap akan melt. Wow. Enak. Nanti kalau udah selesai siaran gue mau nyobain ini guys. Ini yang Sultan, tapi karena ini sekarang buat display dulu, jadi nggak boleh disentuh. Iya. Biar cakep. Lebih menarik itu kelihatannya. Biar sambil orang nonton tuh ngelihat pizzanya tergiur, Iya, jangan udah check kita out. gigit Glenn gitu, lihat tuh di sisa Yo, tengah. kalau misalkan udah mulai bolong-bolong kan orang nggak ngelihat bang aslinya. Glenn kalau gratisan aja, wah langsung. Gas. Nanti kita boleh ngunyah lagi. Kita mumpung ada Panji nih, masa kita suruh dia makan doang. Ya. Karena ngeliat timnas kan belakangan, lo juga yang timnas dulu sempat juga memberikan komentar-komentar, walaupun bukan secara teknikal ataupun yang insight banget lah. Tapi gak usah nahan ketawa. Gue gak nanya teknis. Lo seberapa update ngelihat timnas di bawah John Hetman sekarang setelah pergantian dari Kluivert? Kalau dari skala 0 sampai 10, 10 update banget, 0 nggak terlalu, minus 1. Jujur, gue nggak mau jadi sosokan di sini. Saya sudah tua, udah lewat masa-masa muda so iye. Ya kita apa adanya. Gue nggak terlalu ngikutin sejujurnya. Dan gue memantau teman-teman gue yang suka sepak bola, ada pembicaraan di antara mereka, tapi gue nggak terlalu paham. Tapi yang lu dengar tone-nya positif, negatif, Sejujurnya di antara teman-teman gue tone-nya tone wait and see. Oh, ya benar sih, karena terlalu Make dini lah. sense, karena terlalu dini, baru empat Tiga. friendly match. Tapi oke kan? Tiga ya? Enggak, sebelumnya kan udah 2. Oh iya benar-benar. Sekarang 2. Resultnya oke. Enggak, di luar result, permainannya oke. Oh di luar result permainannya oke. Iya. mungkin Di luar karena result permainannya ekspektasi publik juga nggak setinggi itu kali ya. Jadi ngelihat Iya, betul. bagus jadi Betul. Ya siapa yang ngomong sama gua? Kayaknya anak di Marques atau siapa? Di mata casual timnas supporter gitu ya, bukan orang-orang seperti kalian dan penontonnya ini. Ini tuh kayaknya nama paling tidak dikenal sama publik gitu. ya, setuju. Sehingga mereka ya kita kemarin dikasih Patrick Kluivert high profile, terus sebelumnya STY dicintai gitu. Jadi orang-orang juga gue mau berkomentar tapi ntar dulu deh gue lihat aja resultnya kayak apa. Gitu. Jadi ya gitu. Tone-nya tuh wait and see. Tapi lu terakhir nonton timnas tahun berapa Bang Manji? ST apa eranya Kluivert? Ya dia tidur. Tidurnya melek. Gue lagi mikir kapan ya? It's actually a good question, tapi nonton di TV. Iya. Bareng-bareng mana anak markas gitu kan. Era apa? Yang masih itu kualifikasi menuju Piala 2010. Dunia. Oh ya itu yang terakhir. Berarti STY. Iya. Oh, di era STY. STY dan Kluivert STY sempat. masuk Kluivert. Ya, itu yang Oh, betul. masih sempat tuh Kluivert. Iya. Ya. Tanya dong kenapa gua ngikutin. Kenapa? Karena gua ada acara sama dia. Ya. Gua mesti tahu. Oh iya, Bolton Kan abis gitu itu, ya. iya, abis itu kan acaranya tentang timnas kan. Iya benar. Jadi gue mantau. Ya kan kita punya PR kan. Itu dia. Takut dipukul koci. Takut dipukul koci gue. Sebelum orang udah dipukul pakai pentungan beginian, ntar gue udah kena duluan soalnya. Jadi gue riset. Nah Glenn, lu kan langsung ada di sana Glenn. Secara hasil kan kemarin 2 pertandingan ya sapu bersih dengan kemenangan lah. Gimana antusiasme dari penonton yang hadir di sana langsung, termasuk ya itu lo kan juga ngobrol sama pandit-pandit yang lo undang. Gimana? Seperti apa di bawah John Hetman ini? Kalau atmosfernya jujur aja di pertandingan pertama itu kan nggak gitu penuh ya. Iya. Mungkin karena orang ngelihatnya hype-nya Pertandingan pertama 24.000. 24.000. Iya. Pertandingan Kemarin kedua 30. 29.000. Oh, lebih banyak? Hampir 30 Lebih banyak. kemarin. Lebih ramai padahal pertandingan kedua itu di hari Selasa Iya. yang weekdays. Mungkin mereka berharap Mozambik akan dibantai karena sebelumnya Mozambik kalah 4-1 lawan Oman. Oman. Benar. Atau mungkin di pertandingan pertama mereka nggak nyangka permainannya sebagus itu coach. Oke. Yang gua lihat sebetulnya gimana cara timnas nyerang sih. Karena selama ini kan masalah kita selalu di sepertiga akhir Cetak kan. gol. Nyetak Ya, gol kan. ya. Tapi akhirnya Herman bisa merubah sistemnya sehingga kita memang bergantung sama Ole. Cuman dukungan ke Ole-nya itu terlihat nyata sih. Supply-nya. Supply-nya sih. Iya. Iya. Itu yang menjanjikannya itu. Iya. Sampai Terus Donitri bisa disulap jadi winger kanan ya. Winger kanan. bek kanan, winger kanan. Dari bek kiri disulap jadi Dari penyerang back kiri, kanan. wing kanan. Iya, dari bek kiri, bek kanan, Iya. wing kanan, bisa inverted gitu modelnya dia. Wow. Kayak dulu Tinggi Zamrota. banget ya. Iya. Kalau dari pandit dan kayak sesuai, maksudnya kayak mainnya kayak nggak aneh gitu. Enggak. Ingat nggak kan? bagus. Bagus mainnya. Bagus mainnya. Even Rizky Ridho sama Kevin Dix yang jadi back tengah, dia bisa maju ke kotak penalti lawan ngasih umpan, Bang Manji. Wow.
itu kan butuh detailing ya. Kalau Iya. kalau pelatih nggak ngelihat detail, kayaknya nggak akan Susah, berani ya, ya Iya. lakuin itu. Iya. Ya so far so good lah ngeliat dari. Tapi Glenn, kalau dari panit-panit yang lo interview atau ada mantan main gak sih lo sempet di GBK sana? Gue ketemu Kang Abo Zainal Arif Oke. sama Beto ya. Oh dia kan emang di pre-live itu kan, Ya, yang sama pre-live. Jerry kan Ya. ya. Tapi gue nggak ngomongin pertandingan sih, gue ngomong sama Om Sabto kemarin. Oh iya iya. Dan Om Sabto kan memang dia kan paling bijak ya. Menurut gue Dibanding siapa? Anjir, itu dia ada pertanyaannya. tapi Om Sabto tuh dari awal gue memang sering reaction tim sama dia. Dia memang lihat takarannya pas aja untuk Herdman. Dia tidak mengumbar janji tapi delivernya juga pas aja gitu. sesuai dengan progres lah. Ya, Jadi ya. menurut gue di tangan yang tepat sih. Untuk gua yang gak ngikutin ya, si John Herdman tuh kualifikasinya apa sih? Dari mana dia? Dia tuh bekas Pelatih Kanada dulu. Kanada. Pernah di Piala Dunia juga Kanada dulu. sama New Zealand. Megang Alaba zaman dulu pernah. New Zealand cewek, cewek coba ya coach. Cewek ya. Cewek ya? Oh, oke. Kanada pernah megang di Piala Dunia dulu yang zamannya David Alaba. Jadi feeling gue sih karena nggak ada ekspektasi sih. Iya. Nggak ada ekspektasi dan dia juga bermain tanpa beban karena the real test itu baru di bulan Januari Piala Asia. Sebenarnya enak juga ya punya pelatih yang nggak dibebanin ekspektasi, Iya. sehingga mereka bisa fokus, nggak terlalu khawatir sama kebisingan, nggak terlalu Iya. khawatir sama opini orang. Iya, Udah iya. kita jalan aja Ya, gitu. ya. Iya, iya. Tapi cara komunikasi dia juga bagus sih bang ke media gitu. Bagus ya, Itu gua bagus, ke media bagus. kan. Dia Public speakingnya bagus. Public speakingnya bagus. Cara ngomongnya bagus. Bahasa ngomong- Inggrisnya bagus ya? Ya iyalah, gimana? Namanya kayak John Hartman kalau nggak usah bahasa Inggris. Udah pernah stand up langsung ngelawak. Lucu, lucu. Lucu lagi. Lucu lagi. Ya. Apalagi tadi lanjutan lo, Glenn? Tadi kan lagi ngomong tadi tengah-tengah dipotong. Enggak. Gue bilang yang komunikasi. Lu gimana sebagai fans timnas Warlock? Iya. Ya. Ya kalau gue sih ngeliatnya ya sama sih, gue melihat dengan ini belum bermain di kompetisi yang resmi, belum ada yang kompetitif, ya terlepas dari mungkin jeda atau FIFA Match Day itu adalah sesuatu yang bisa menaikkan peringkat kita, tapi so far ya so good dengan permainannya. Tadi gue bilang dia memberikan kesempatan banyak buat pemain-pemain yang menit bermainnya sebelumnya kurang kan, Beckham gitu, terus juga even Mauro Zalstra aja yang di Persija gak pernah main, orang mempertanyakan di klubnya gak pernah main kenapa dipanggil, tapi mungkin dia punya kebutuhan tertentu untuk striker nomor 9 kan. Sekarang kan nggak cuma di Indonesia, di dunia pun striker nomor 9 sekarang udah minim banget Minim yang banget, benar-benar ya. karakter nomor 9 murni kayak Panji gini lah. Kalau main kan dia menyebut dirinya sebagai Gilsteroy kan. Tapi emang bagus Lihat ya. dong ini ya dong. Ya, dia nunggu bola aja nggak mau lari Iya, dia. cuman- Nunggu umpan aja cuman- dia. Nah ini ketahuan. Cuman karakter nomor 9 ini Tanya Pak Zur. bagus Gua dia. tuh orang yang paling rajin lari, walaupun gua nggak dapet bola. Ya, gue pernah main sama lu nunggu bola doang. Kagak, itu kan namanya kita dapat 5 koci. Capek. Banji, lu kan main bola sama mereka berdua kan? Iya. Dua-duanya striker kan? Iya. Kalau lu pemilik klub, lu beli yang mana? Ya ini mah ya beda, umurnya kan udah 60 tahun yang ini. Tahunnya juga beda. Soalnya beda. Ini Beda, mereka berdua saling melengkapi menurut gua. Oh, Koci lebih Dia tuh 10 ibaratnya kalau 4-3-3 dia akan main di winger, dia akan jadi nomor 9-nya. Oh. Karena Panji ini pemain yang gua kan sempet jagain dia ya. Kalau untuk speed menurut gua bisa ngebalap lah. Cuman yang gua paling malas ada pergerakan dia untuk untuk nge-cover back. Jadi lu kayak ngerasa lu dihalangin sama striker mulu, dan tiba-tiba begitu gua lagi sedikit meleng, dia akan mulai narik ke belakang gitu lah, tiba-tiba nyari Real number 9. bener real number 9. Dan gue udah jarang ngelihat ada pemain-pemain yang seperti itu di era sekarang. Even dengan gue main fun football, biasanya mainnya sekarang kan nyari bola, dribbling kan, atau emang ngendok aja kotak penalti, bukan yang kayak dia di kotak penalti terus narik dulu ke depan baru tiba-tiba hilang lagi ke kotak penalti gitu. Jadi emang bagus nih mainnya, walaupun sekarang secara umur ya nggak bohong lah ya, secara speed udah berkurang banget sekarang. Iya, sekarang gua udah jadi pengamat. Jadi lu jauh lebih muda dari gue kali. Tapi di sana lo nggak pernah main aja ya, di Amerika? Pernah waktu itu tahun pertama gue ikutan kompetisi. Jadi di sana Sama siapa? Jadi di sana ada di Brooklyn tuh ada lapangan bagus sekali di mana mereka jadi ada kayak organizer yang suka bikin kompetisi. Jadi orang bisa daftar terus nanti dimasukin ke grup gitu. Pernah kok gue main sama orang-orang yang nggak gue kenal. Tapi ya seru-seruan aja. Kalau zaman sekarang di padel mainnya Reclub, kalau itu Reclub, random banget ya. Grup WA apa grup apa itu? Gak ada, jadi lu daftar di website, Oh, abis itu website lu aja. bilang lu mau daftar grup, abis itu nanti lu dikasih tahu lu udah masuk grup Itu apa. jadul Udah. banget. Iya bener, asli random banget. Tapi seru aja sih untuk experience. Tapi nggak dihantam-hantam gitu. Terus waktu gue datang, mereka semuanya bilang, mereka ternyata sering ikutan kompetisi itu, gue baru pertama kali. Terus mereka bilang, I have a good feeling with him. I think we're gonna win. Terus dia Woi. bilang, soalnya 2 pertandingan kemarin kita mainnya
kalah tipis, sama lu pasti menang. Anjay. Kalah jauh. Jauh, kalah telak. Gak, Kalah telak striker juga. Masih striker. istilahnya dibilang kayaknya puzzle pelengkap, tau enggak? Puzzle yang ngancurin sebenarnya. Soalnya kemarin 2 pertandingan kita kalah tapi tipis. Perasaan gue kayaknya kita menang. Kalahnya jauh. Kalahnya jauh. Itu perasaan Anda salah, Bu. Kalahnya jauh. Banjir, tapi yang main itu banyak orang Amerikanya atau banyak Hispanic. Orang Amerika. Asli Amerika? Iya, bule, kulit hitam gitu-gitu. Cuman sebenarnya mereka nggak saling kenal, tapi karena kompetisinya rutin tiap setahun 2 kali, mereka tuh lama-lama berteman karena mereka sering Iya, ikut itu. iya. Iya, iya. Serius, gue masuk aja gitu. Mungkin gue datang profilnya agak lumayan lean, agak lumayan jago. Oh, ini kayaknya bisa main bola nih. Kalah telak, malu juga gue. Udah gitu sekarang postur lu kan udah postur yang ideal lah ya. Kalau dulu kan Sekarang postur manager. 10 tahun lalu kan lu masih agak Justru sekarang gue lebih oke. masih lebih gua. gendut kan. Dulu berapa Iya. berat terberat lu berapa jiwa gitu? Yang Kenapa? masa berat terberat tuh berapa gitu? Yang masa waktu lagi berat-beratnya? Wah itu kayaknya sempat 95. Oh iya kan? 96. Sekarang berapa lu? Sekarang kayaknya 85. Oh, 85. Iya, iya. 86. Gila. Tapi Kerasa. gue pernah 80 tapi terlalu kurus gue. Yang zaman lu masih apa lari-lari maraton tuh berapa? Iya agak kurang gizi gitu. terlalu itu. Soalnya lari kan makan massa otot. Betul, betul. Jadi mesti diisi. Lu harus terus angkat beban juga biar ini kan, biar imbang. Betul, kebetulan beban kehidupan saya memang sudah banyak. Nah, itu dia. Berkat Prabowo. Memang paling fokus gitu. Enggak berani lagi. Gue nonton Menceria, bikin penonton di selain soal Raffi Ahmad. Emang bangsat dia. Oh, iya. Dia gak ngomong apa-apa. Nonton di Netflix ya. Iya. Thank you udah nonton. Makasih Iya banyak. dong. Itu seru banget Keren, ya. keren. Thank you udah support. Nah Glenn, kita kan lu lagi juga ada di GBK kemarin. Gimana lu lihat potensi-potensi ke depannya pemain-pemain yang dikasih kesempatan lebih banyak oleh John Hartman, termasuk yang kemarin kita lihat ada Matthew Baker, pemain naturalisasi yang baru juga debut buat timnas kita di bawah John Hartman. Ini yang gue suka dari Hartman sih. Dia sebetulnya kan kenapa akhirnya Hartman bisa sukses di 4 pertandingan awal karena memang secara tim udah kebentuk kan. Secara struktur, secara chemistry udah sering main juga gitu. Dan kemarin Donitri dikasih kesempatan, Ryan Hanan dikasih kesempatan, Iya, Matthew bagus. Baker pemain muda termuda, Bang. Termuda Berapa tuh? Indonesia. Dia posisinya apa sih? Wow. 17 tahun. Enggak posisinya apa? Back Back. kanan di kemarin dia kemarin setelah selesai dari senior dia terbang ke Medan main di U19 AFF. Dia sebagai center back. Tapi dia bisa center back, bisa back fullback kanan, juga. fullback juga. Tinggi orangnya. Satu berapa Gua nggak ya? tahu tinggi apa enggaknya. Cuman Nggak ya terlalu lah. gua penting sih ya 17 tahun lu dikasih duet sama Rizky Ridho sama Kevin Dix kan. Iya. Ngangkat sih. Ngangkat kan. Iya, iya. Ya. Karena pada akhirnya kan dia akan jadi Dia itu yang main di Australia. betul Melbourne apa sih? Melbourne City. Victory ya, bukan ya? Apa sih? Melbourne City. Melbourne City. Lupa gue nama City klubnya. atau FC gitu. City. City ya? City, ya. Gimana coach, lu ngeliat backbone timnas saat ini, apakah kita masih perlu mencari-cari lebih banyak lagi pemain-pemain diaspora atau yang selama ini hidden gem gitu? Gini. Pemain diaspora itu punya hak untuk jadi warga Indonesia. Setuju. Mungkin paling prosesnya dipercepat itu aja. Tapi nggak ada aturan atau undang-undang yang dilanggar. Iya, iya. Jadi kalau punya dari Indonesia, kalau seandainya ada pemain bagus, masa iya kita nggak pakai? Iya, Ya pakai dong. Iya, ya. Tapi kan setelah segerombolan ini udah datang, stoknya kan udah menipis. Iya kan? Iya, iya. Stoknya udah menipis, jadi kedepannya nggak akan banyak lagi gabung. Feeling gue ya. Iya, iya. Tapi kan ada dua pemain yang lagi disiapin Iya, itu katanya siapa Dari sih? luar juga. dari luar juga. WN Australia. Bukan dari Belanda. setahu Bukan dari gue. Belanda Iya, ya. iya. Dari iya. Australia. Cari dong ada nggak kita dari Pantai Gading gitu. Waduh. Iya, iya, temennya Iya. Drogba ya. Iya bener. Bagus-bagus pasti itu stoknya. Untuk gue sih kalau seandainya dia bagus dan dia punya darah Indonesia, nggak ada salahnya juga untuk. Tapi kalau menurut lu sektor sekarang di timnas kita di area mana atau di posisi apa yang masih kurang? penyerang tetap. Penyerang ya, selain Iya. Ole emang masih kurang ya? Pelapisnya oleh siapa? Iya, Ragnar itu bukan nomor 9 ya. Bukan real striker juga. Kalau Mauro ya masih terlalu dini lah ya, Mauro, Jens Raven Iya, gitu iya. ya. Apalagi kan mereka dari sejak umur dini udah main ke Indonesia sekarang Iya. ya. Belum mengenyam kayak di JIZ kan udah di sana. Dan udah main di sini cadangan pula. Iya, iya, jarang main gitu Iya, kan. jadi lu nggak bisa expect lebih banyak lah. Jadi gue bilang tetap lini depan menjadi masalah buat kita. Iya. Lu gimana Bang Ji? Kan kita sempet kehilangan Roman di berapa pertandingan? Ya, kok kerasa jam- sih, Itu kerasa. kerasa banget kan. Rasa bingung kita mau main nomor 9-nya siapa. Tadi lu nanya sama gue apa? Gimana lu ngelihat soal timnas ini yang diboost oleh naturalisasi? Gue nggak ngeliat kan tadi gue bilang. Nggak, tapi kalau gue posisi gue Tapi ini bahasan lu berdua waktu bawa Iya, Temple gua kan baru soal mau diaspora ngomong, ini ya. kan ya.
Gua waktu itu ada posisi di mana gua nggak setuju. Ya. Tapi makin kesini gue berpikir dan gue sebenarnya di luar perdebatan gue sama Koci, gue pernah ngomong bahwa yang gue suka adalah budaya yang pemain-pemain ini bawa. Dan kan waktu itu gue pernah dengar Tom Lembong bilang budaya adalah takdir. Kalau lu pengen menjemput takdir lu, budaya pemain lu tuh harus sesuai. Jadi pemain-pemain ini mungkin udah dikembangin dari kecil budaya yang tepat. Mereka bisa bawa budaya yang budaya pemenang di timnas gitu. Dan kalau emang mesti bawa orang dari luar untuk itu, ya so be it gitu. Oke. Gitu. Nah coach, ini gue tanya nih kan karena lu sempat juga melempar promo di Instagram lu, di Instagram lu soal STY ke Jakarta. Lu penasaran bagaimana dia? Bagaimana lu melihat perkawinan antara STY dengan Persija ini? Ini dia. Inilah kenapa saya datang hari ini. Ayo jawab cepetan. Karena orangnya nonton kayaknya. Gue sebenarnya agak kaget. Tapi nontonnya sama JJ Ji, karena dia gak ngerti kan. Oh, iya bener. JJ-nya harus translate buat dia. Ya benar. Nggak, karena STY keluar dari timnas kan udah cukup lama ya. Sama. Dan habis itu kan dia di Ulsan, habis itu dia nggak ada klub lagi. Ya, sempet Gue jadi. nggak expect kalau dia akan ngelatih. Gue expect dia melatih lagi, Ya. tapi tidak mengira bahwa dia akan melatih di Indonesia. Dan ngelatih klub ya. Ya, gue pikir dia akan dapat klub di luar. Ternyata mungkin dia dapat klub di luar, tapi dia nggak happy. Terus dia pilih Indonesia karena memang dia sering kesini kan. Iya. Jadi itulah pas gue dengar dari dia akan jadi pelatih Persija. Ternyata waktu gue ngomong gitu, itu Persija belum announce ya. Emang baru besoknya. Iya. Makanya lu nge-spill itu sebenarnya. Gue nggak tahu juga. Lu Gue sih kira udah parah, tahu. lu. Serius. Parah Ji, jadi nih. Komen-komennya bilang. Jadi sebelum dia sebelum dia bikin Emang nggak bisa postingan. diajak kerja sama nih orang. Komen-komennya Fabrizio Laksana. Iya. Jadi nggak lama dari lu bikinan postingan itu, jadi Persija itu baru bikin posting. Besok akan ada preskon pengumuman pelatih itu dengan ada siluetnya STY Gue itu. bener-bener nggak tahu. Gue bener-bener nggak tahu. Tapi ya gue pengen tahu kenapa tujuan dia sebenarnya untuk melatih Persija apa? Iya. Apakah ada tujuan lebih global lagi atau fokus ke Persija atau juga youth-nya? Fokus ke lebih global tuh maksudnya apa? Youth-nya, youth development-nya seperti Oh. apa? Karena kan katanya dia bagus dengan usia muda kan katanya. I see. Iya. Iya. Jadi itu yang gue pengen tahu sebenarnya apa. Jadi bukannya Persija. Tapi sayangnya dibatalin. Beliau terlalu sibuk. Sibuk dia. Beliau Lagi terlalu nyari pemain sibuk. ya. Lagi nyari Lagi pemain. cari Emang kalau gua kenapa? Nggak ada sih. Gue di sini nggak apa-apa juga kan? Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Kayak kecewa gitu. Nggak selalu tahu aja kalau cadangan. Anjing. Tapi kan Anjay. sebuah tim sepak bola juga tak Mulutnya lengkap apa? tanpa pemain cadangan. Mulut. Super sub. Super sub. Boleh. Angry Grandpa emang mulutnya kadang-kadang. Kacau emang racun bro. Emang. Mulutnya racun dia. Kok pentung? Bener sih. Enggak lebih tua, tetap lebih tua gua. Lebih tua dia dari gua. Gimana Glenn, lo ngeliat, lo udah pernah wawancara SCY belum selama Ya di udah pernah kan? liputan belum ya? Belum. Baru JJ ya? JJ doang ya? Aja dong. Ah, ya. Lo gimana ngeliat fenomena tiba-tiba SCY ke Persija ini? Ya kalau buat liga kita sih bagus ya. Artinya kan Nggak, lu kaget nggak? cukup kaget. Ya. Tapi sebetulnya kalau lu tarik lagi ke belakang, sebelum STY itu diumumkan, kan lu baru beli bus baru kan? Apa? Baru beli bus kan? Iya benar-benar yang Apa? Sebenarnya ada Persija? kisi-kisi. iya yang itu kan di acara Gias dikeluarin lah itunya. Yes. Jadi sebenarnya sudah ada kisi-kisinya. Tapi yang menarik gini, Kisi kita bentar. nanti ya. Apa hubungannya sama Nanti. bis sama Nanti. Nanti lah pokoknya ada sponsornya gitu lah. Oh. Ya terus. Dan kalau lu lihat di Liga Indonesia itu kan jarang ya ada pelatih Jepang sama Korea yang ngelatih tim. Oh, Gue tuh pernah nanya ini ke salah satu pelaku lah. Iya. Dan mereka tuh ngomong emang kendala bahasa. Iya. Karena kalau misalkan lu meng-hire pelatih Jepang atau pelatih Korea, lu butuh translator. Sedangkan Pasti, orang pasti. kita tuh kan oke orang Indonesia, tapi lu orang yang Brasil, orang yang Argentina, lu butuh translator lagi buat nerjemahin itu loh. Jadi Iya. itu kenapa akhirnya jarang banget pelatih Korea sama Jepang itu melatih di Indonesia. Jadi kalau lu tanya kaget apa enggak, gue cukup kaget sih. Tapi ini menurut gue proyek ambisius dari Bentar. Ya. Lu kan nonton, kalian berdua nonton Liga 1, lu nggak juga, oke? Nggak usah ngeles lu. Iya, nggak akan ngeles dia. Pertama lu main nuduh, tapi kedua tuduhan lu benar. Nah, jadi di Persija itu kan banyak pemain luar ya. Brazil tadinya. Udah cabut Udah cabut semua. Udah cabut Pelatih semua. Brazil cabut semua pelatih Brazil pemain Brazil. Ikut. Sekarang ada berapa Indonesia. pemain luar di Persija? 3 yang Paulo Ricardo, Van Basten, Van Basten. Fabio, Gitu. Dari mana? Brazil. Brasil. Ngomong bahasa Inggris juga kan?
Enggak lah, paling Portugal lah. Portugis lebih parah lagi. Portugis. Jadi nanti harus ada orang yang bisa bahasa Portugis dan bahasa Korea. Nggak usah khawatir, Prabowo pernah bilang di depan presiden Brasil, anak SD disuruh belajar bahasa Portugal. Iya. Bener nggak bohong? Gua ada beritanya. Ada berita. Cuman di depan presiden Prancis dia juga ngomong hal yang sama. Jadi anak-anak SD kita atau belajar bahasa-bahasa segala macam. Bisa jadi anak PBB lah. Jadi akan banyak translator dong nanti. Tapi sebenarnya kayak kita Karena JJ setahu gue nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya, gue nggak Iya. tahu JJ. JJ. Iya, setahu gue kalau nggak salah gue pernah tanya dia. Oh iya makanya kan dulu zaman SD ada 2 translator. Iya. Selain JJ ada satu lagi yang pakai Ada bahasa Inggris satu tuh. lagi yang agak tinggi, Inggris. yang agak tinggi Iya. itu. Jadi JJ translator ke Indonesia, kiper asisten saya translator ke Inggris. Cuman waktu zaman era Luis Mia di Persib kan juga sebenarnya sudah memperlakukan itu kan. Dulu ada si Kan ada Best. Best. Ya mas satu lagi ada 2 kalau nggak salah singkat gua. Jadi Enggak, memang kalau Best bisa bahasa Inggris. enggak, singkat gua ada 2 translator kok yang waktu itu di. Dah lu berantem dulu dah. kalau Ya gitu. pokoknya intinya artinya ya nggak maksud gue sebenarnya bisa dilakukan seperti itu. Tinggal yang menurut gue lebih mempertanyakan buat gue adalah kan habit klub Indonesia ini kan sangat cepat ya atau sangat instan pengen hasil-hasil dan pengen dari pelatih gitu kan. Even pelatih Borneo yang kemarin peringkat kedua aja udah nggak lanjut gitu. Walaupun memang katanya ada perbedaan selisih itulah soal permintaan kontrak dan lain-lain yang akhirnya nggak menemui kata mufakat lah. Ya. Tapi kan pada akhirnya ternyata jarang gitu ada pelatih yang dikontrak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah ST ini 3 tahun coach. Berarti kan emang ini adalah jangka panjang ya develop untuk main-main muda sih kayaknya ya. Ya semoga. Ro senior 6,5 tahun. Ya Setengah beda. tahun dipecat. Chelsea can afford it. Iya. 6,5 tahun, setengah tahun Atau dipecat. dipecat. Iya. Ya kalau Chelsea kan emang punya duit seperti itu kan Tapi kalau itu di. penyakitnya Chelsea juga sih. Iya. Dari zaman Abramovich sampai ke yang si Bluko ini emang seperti itu kan. Ya, tapi gua- whoever pelatihnya lah, gue rasa pelatih itu layak diberi kesempatan. Siapapun pelatihnya harus minimal 2 tahun kok bilang. Iya minimal 2 tahun. Akan juara di tahun pertama nggak menurut lu? Tergantung pemainnya. Itu yang gue sempat bilang sama lu kan di Kan Warlock. sekarang tinggal 3, mereka boleh 10-11 pemain ya? 11. Keluar, 11. 11. Jadi masih ada 8 yang mau dibeli. Iya. Ya, tergantung kualitas pemainnya. Itu gue setuju karena lagi-lagi kita selalu pengen tahu bagaimana STI bermain kan. Dia bilang kan kemarin akan bermainkan sepak bola menyerang kan. Karena kalau kita lihat di timnas kan dia lebih sedikit pragmatis, lebih bertahan Lebih karena bertahan. kualitas lawan-lawannya juga di atas dari level timnas kita. Jadi kalau sekarang dengan level yang sama atau level yang bisa dia atur dengan pemain-pemain asing yang mungkin bisa melebihi tim-tim lain, Semoga. ya mungkin dia bisa bermain lebih menyerang, bukan bermain pragmatis seperti di zaman dulu. Jadi Semoga. malah menarik ya, jadi ditunggu ya. Tunggu makanya. Tapi menurut gua pressure juga gede Ji. Karena kan embel-embel pelatih sweetheart yang dulunya digemari oleh Iya betul. timnas kita, terus tiba-tiba kalau let's say nanti tidak berjalan sesuai yang diharapkan, gue pengen tahu tuh reaksinya seperti apa dari fans Persija, dari haters dan Gue rasa lain-lain. ekspektasi tinggi. Tinggi banget. Dari Pak. fans Kayaknya Persija ekspektasi tinggi banget. tinggi. Dan Jakarta mau ulang tahun ke-500. Baru mau Betul. gua. Setidaknya ini adalah good business decision sih. Betul, Business betul. wise it's good business decision. Nah, karena emang katanya ada komersil-komersil yang akan mengikuti lah dengan adanya ST ini ke Persija gitu kan. Harus. Tapi gue kemarin ngobrol sama orang klub ya. Nah. Dia tuh ngomong setelah kompetisi selesai, itu 3 minggu lalu, itu masih Mauricio Souza yang melatih. Artinya memang kayaknya keputusannya mendadak. mendadak. Oh. Mendadak. Jadi si 3 Sousa. minggu sebelum ini Iya. atau setelah kompetisi itu masih pelatih yang lama tuh bertahan. Karena pelatih lama tuh sebenarnya nggak gitu jelek bang. Iya, Persija tuh dari Runner up not bad lah. Peringkat 8 sebelumnya kan? 3. peringkat 7. 7. Peringkat Sekarang di bawah pelatih Souza peringkat 3 gitu kan. Dan secara permainan tuh paling atraktif, paling menghibur kalau Persija tuh. Cuman kadang-kadang memang iya. Cuma kadang-kadang ya karena menyerang terus jadi akhirnya Kebobolannya lebih kebobolan gampang terus lah. di menit akhir. Gitu. I see. Di saat lagi ada kebutuhan untuk keputusan mendadak, Iya. mungkin STE WhatsApp Nah. lagi absnit. Nah. Wah, kebetulan nih. Iya. Panggil lah dia. Atau mungkin ya di saat lagi kemarin ST kan sempat juga ke Jakarta karena emang ada urusan bisnis itu kan. Nggak usah ada promosiin apa gitu. Apa ST Akademinya atau apa. Kan seperti itu sepak bola pantai ya atau apa ya? Sepak bola Mini soccer. Dia kan jadi Dirtek ya. Ya mungkin nggak sengaja ketemu manajemen Persija. TT, lu mau ngelatih Persija nggak? Oke, mungkin gitu. Main TT aja. TT. Iya gitu. Masih mendingan sih daripada ye. Ya. Tapi gimana kalau lihat dengan adanya STY untuk liga kita ini bagus nggak Ji menurut lu Ji? Nggak tahu, menurut gua bisa jadi dia adalah nama pelatih yang Paling- the highest profile gitu. Paling dikenal ya. Jadi kalau misalkan ngomongin brand wise dia gede, ngomongin attention wise dia juga pasti dapat, dan kita aja ngomongin men.
Iya bener. Mana ada klub lain yang kita omongin sekarang dari sisi pelatihnya. Jadi itu bagus dan mungkin emang liganya butuh alasan untuk orang nonton lagi. Kalau soal pertandingan sepak bolanya, gua nggak tahu sih, nanti kita ikutin aja. Karena coach juga sama nggak nonton, cuman gua sama Glenn yang nonton di sini kan. Gimana Glenn sebagai fans Persib melihat dengan Persija ada Lu deg-degan nggak? Lu deg-degan nggak sebagai fans Persib? Gue nantikan sih. Tapi gue sayangnya Bojannya kan naik ya. Iya. Jadi Dirtek. jadi direktur apalah. Tapi itu beneran nggak sih? Beneran nggak? Maksudnya dia akan aktif in charge di Indonesia atau ya cuman hanya udah konsultan dari luar aja? Udah nggak daily aja. Oke. Jadi menurut Gua gue masih di Indonesia. ya kayak gitu kan nggak harus tiap hari di Indonesia mungkin ya. Jadi Sekali doang kayak dir. setelah 3 tahun juara ganti pelatih asistennya yang naik. Oh, asistennya. Asistennya Orang apa? Sama. orangnya Igor Kroasia Tolik, juga. Igor Tolik. Namanya. Orang Kroasia. Orang Kroasia. Jadi memang kayak itu tongkat estafet. Karena kan memang Bojan tuh kalau lu tahu dari klub-klub JDT, Kuala Lumpur dia tuh nggak pernah lebih dari 3 tahun. Jadi selalu setelah 3 tahun dia tuh akan cabut. JDT. JDT awal-awal malah 2014-an. Oh. Jadi pas lagi bagus-bagusnya atau belum? Lagi mau bagus. 2014 tuh awal-awal nggak segila sekarang. Kalau sekarang kan lu pemain La Liga lu masukin siapa lu masukin. Kalau dulu tuh belum segitunya. Cuman memang udah jadi klub gede di Malaysia lah. Oh, dia nggak pernah 3. Dulu tuh masih ada Pahang setahu gua. Karena Pahang tuh yang punya kayak ketua farmnya gitu. Jadi masih bersaing. Kalau sekarang Pahangnya udah bubar kayaknya. JDT-nya yang eksis. Jadi gue sebenarnya ini sih kalau pertanyaan lu, gue sebenarnya menantikan pertarungan Sintayong sama Bojan Hodak sih itu dua. Bojan tapi nggak ada sayangnya ya. Sayang nggak ada. Itu dua pelatih paling fenomenal di liga sih. Iya. Yang jelas ya ini yang mungkin juga bagus ya buat liga kita yang sekarang sudah terus berkembang karena mungkin nggak banyak juga sekarang liga-liga yang di ASEAN. Mungkin ada berapa liga yang di ASEAN yang udah pakai VAR. Terus juga wasitnya dari wasit luar. Kemarin berapa kali kita lihat ada wasit Jepang di sana yang memang mimpin timnas kita karena mungkin ada ketidakpercayaan sama wasit dalam negeri gitu kan. Akhirnya pakai wasit Jepang, itu pun masih kadang-kadang masih ada yang protes juga. Tapi ini minimal dengan ada STY dan juga ada perbaikan di liga kita yang menunjukkan kita serius dalam membenahi sepak bola kita. Dan semoga kedepannya sepak bola kita dan liganya bukan cuma timnasnya yang bagus, tapi juga liganya juga bagus ke depannya. Dan dengan kita bahas liga lokal di channelnya Koci kan sebenarnya juga itu nunjukin bahwa pertandingannya bisa dibahas gitu. Bukan menunjukkan bahwa Koci peduli dengan sepak bola. Anjay. Ya tapi lo muncul dong. Kita baru 14 episode tuh. Udah tembus 100.000 berapa kali tuh. Mantep. Iya, sepak bola lokal. Jadi geng-gengnya politisi terus sekarang. Jadi omongannya politisi. Dia mainnya udah Dari dia. Nggak ada, gue justru kerjanya ngetawain. Kalau lu sohiban lu, ngomongnya udah mulai meliuk nih. Meliuk dia. Iya. Kerjanya ngolah mulu. Iya. Kebanyakan betul sama Kanda nih. Kanda. Iya. Bagaimana Kanda? Tolong dibantu biar olahannya masuk. Ya gitu. Kacau memang. Satu angkatan emang sama Bahlil kan. kebut dia lagi. Tapi Ji, lo kan pakai nama Gilsroy. Tapi setahu gue bukannya lo dukung timnas Inggris ya kalau di negara ya? Enggak ya? Enggak, lebih karena liga yang gue ikutin Liga Inggris. Jadi gue familiarnya sama timnas Inggris. Oke. Tapi sebenarnya gue selalu bilang orang kalau nanya sama gue, lu Piala Dunia dukung siapa? Kalau gue lagi bercanda gue bilang Pantai Gading atau Ekuador. Waduh. Tapi gue bilang I don't have a dog in this fight. Gue menikmati aja. Apapun pertandingan jadi menarik buat gue karena gue nikmatin permainannya. Iya. Ngikutin aja gue. Gue pikir karena lo besar di era MU 90-an itu lo suka MU, gue pikir lo akan otomatis dukung Inggris juga. Zaman dulu kan ada Beckham segala macam gitu, enggak ya? Enggak juga. Enggak ya? Fuad yang kayak gitu. Sorry, he who must not be named ya. Tapi memang ada yang seperti itu. Tapi gue juga kalau misalkan ditanya, gue paling familiar ada pemain-pemain Liga Inggris ya, gitu. Ya, benar. Jadi cuman sekarang gue ngikutin aja. Makanya gue sangat sebenarnya gue sedih ada di sini. Tapi karena Knicks lagi di final, Piala Dunia lagi ada di situ. Sementara gue lagi di sini gitu. Cuman pikir-pikir kayaknya arogan gitu untuk gue bilang sedih deh gue nggak ada di sana. Orang juga banyak yang nggak bisa ke sana kan. Betul. Iya, jadi ya udahlah, it is what it is. Dolar naik lagi ya. Aduh. Gak usah disebut. Gue mau gimana coba? Gue
gue tinggal di Amerika dolar naik, gue tinggal di Indonesia bensin naik. Gimana nih? Kemana aja gue pindah ke Ekuador udah bener gue. Ekuador gue. Ke Meksiko. Iyalah, mana gitu gue yang enak gitu. Zimbabwe cocok buat lo. Zimbabwe, Mozambik, Gabon, Zaire, gitu dah. Daerah-daerah situ. Kalau tim jagoan lo dukung apa Glenn di Prancis Piala Dunia? dong. Oh lu Prancis ya? Gue Prancis. Atas dasar apa? Karena dulu Arsenal banyak Prancis. Oh dari tahun berapa berarti? Era Wenger berarti? 2006 gue kan. Tapi Prancis juga masih solid kan? Bagus. Bagus. Paling Bagus. secara Bagus. favorit Iya. dia mah paling kuat. Jual Perancis paling bagus. Tapi sebenarnya secara squad menurut gue Spanyol yang lebih matang coach. Lebih merata gitu. Lebih merata iya. Lebih merata. Tapi kalau individualnya Tapi bagusan individual bagus Perancis. Prancis. Cuman egonya itu. Cuma tadi si Mbappe ngomong dia menandatangani dia nggak perlu nyetak 1 gol pun asalkan Prancis Prancis juara. juara. Wih. Datangin apa lagi? Artinya dia mau menurunkan ego Enggak. dia kok. Iya, Itu buat kan dia yang teori penting doang. timnya juara. Salah mulu orang. Orang Mbappe pengen Mbappe itu poinnya, Mbappe Pakai pengen Mbappe. tapi harus diakuin lah. He is the superstar. Oh iya betul. Iya, untuk superstarnya bilang buat gua team first Iya. itu kan set the tone gitu loh. Promosi buat dirinya sendiri. Brand image itu. Salah mulu. Lu dukung siapa? Oh iya tapi salah Ya pertanyaan. lu salah pertanyaan. Salah pertanyaan. bertanya. Darahnya dia warnanya oranye. Iyalah. Itu. Nyanyi dulu lah Wilhelmus, nyanyi dulu. Wilhelmus van Nassau, Benik van domba-domba di rumah begini semua. Mijn vaderland getrouwe blijf ik tot. Koci, lu harus nyobain sekali diserin Koci, terus Koci akan memutarkan playlist Belanda dia. Oh gitu. Iya. Lu cobain Dia sensasinya. pernah naik mobil sama gue. Iya tapi yang dia nyanyi Demi Unger, Unke, Unger, Unke. Tapi emang random banget sih anjing ini emang di mobilnya tuh dari itu Dami Unger. Pokoknya lagu yang lagi lumayan ke top 40 gitu. Sama tiba-tiba lagu Belanda, tiba-tiba lagu Peter Pan anjing. Kok bisa begini lagunya gitu? Kalau Harus gua, random tuh. kalau gua dari Beatles, dari Beatles. Iya iya. Eranya tuh 60, 70-an awal tiba-tiba Dami Unger. Range-nya itu loh. Range-nya itu. Gila loh itu. Emang bener. Iya. Range-nya emang Ibarat jauh. main sepak bola Pele ke Neymar itu. Jauh bener ini. Iya iya, selera musik gue emang begitu. Iya, Agak iya. random ya dia. Wah, Kacau sih emang. Kacau sih. Tapi apa namanya istilahnya admirable. Masih masuk lagu-lagu zaman sekarang ke kuping dia tuh. Itu gila loh kalau pikir-pikir. Dia tuh lagi suka ini garam dan madu. Anjay. Lu gue tampol ya. Gimana? Bangsa. Awalnya aku cuma cobain, tapi lagu ku apa nih? ketagihan. Ya enak lagu itu gua kasih tahu aja lu. Iya, enak lagu itu, sepele lu. Ntar juga lu nyanyi. Biasanya gini-gini ntar juga dinyanyiin sama dia. Kayaknya kalau lagu Indonesia suka muka rakat. Gue lagi suka hip hop Indonesia Timur. Itu Keren. Lokal itu. Lokal Indonesia Dari Timur itu. Papua apa ya? bukan NTB. NTT. NTT sih biasanya. Timur situ Boy. Iya. Ya NTT. Coba nyanyinya gimana lagunya? Enggak. Jangan pancing. Mancing dikit. Ntar lo ikat mobil gue. Jangan, gak usah. Oke, kalau kuda hitam, ada ini nggak? Kalian ekspektasinya kuda hitam siapa coach? Lu di Piala Dunia ini? Yang benar-benar nggak gini. Kalau kita bicara kuda hitam, itu Iya. kan banyak negara yang mungkin nggak begitu bagus, tapi punya sejarah yang bagus. Ya kan, contoh Jerman. Tapi untuk kalau real Jerman bukan kuda kuda hitam hitam yang lah. benar-benar nggak expected, itu Ekuador. Kata gue juga apa? Kenapa Ekuador? Kenapa jadi ikutan banjir Ekuador? Nggak ikut. Enggak, Udah, bukan. sebelumnya udah gua bilang Maksudnya karena dia nyebut Ekuador, jadi nyebut Ekuador. Gua sih nyebut duluan di sini sih. Dia ngelihat video gua aja. Gak Nyebut ada. Ekuador, makanya dia ikutan. Gak ada. Kenapa Ekuador coach? Karena gua nonton Ekuador itu impresif cara bermainnya. Padahal pemain bintangnya sekarang siapa ya? Si Caicedo, Caicedo, terus Hincapié, Capie, Estupinan. Supinan ya. Lumayan sih. Dan mereka itu enapnya di CONMEBOL rank 2 kalau nggak salah. Atau rank 3. Oh. Iya. Di atas Brasil loh. Ini Brazil emang lagi hancur banget kan, makanya gantian Ancelotti terakhir kan. Ya. Kalau lo Glenn? Semua orang tuh sekarang jagoin Jepang ya. Oh tapi ya udah itu- ya bisa. Itu Asian value-nya kayak itu semua Ferry nggak- Irwandi Jepang. sama Pangi aja itu berdua itu. Cuman menurut gua Jepang sih itu. dua sih. Menurut gua Senegal sama Norway. Senegal jelek. Man. Tapi dia juara. Di Afrika lumayan lah Afrika coach. Lu bentar, lu nonton kualitas Piala Afrika kayak apa nggak? Iya. Ya, Jelek banget. iya sih. Gue bilang jelek tau, gue nilainya apa?
Dari teknik dasar ya, passing kontrolnya aja. Kayak kemarin Afsol. Oh iyalah kalau kemarin. Harusnya sih hancur sih. banget asisnya enggak ada kemarin. Dibandingin pemain tim-tim di Piala Dunia lain. Tapi tim ini lolos Piala Dunia, Nigeria nggak lolos loh. Mali nggak lolos loh. Kamerun nggak lolos loh. Nah makanya kan. Pada Not akhirnya that bad. Tapi jelek banget mainnya. Si Afrika Tapi mungkin lolos. Si Afsol, Senegal ya. kan juara tapi Lu nilai dari berapa Can pertandingan? you imagine gimana yang lain gitu loh. Berarti buruk banget, berarti lagi pada Buruk. turun semua ya. Senegal gue berapa kali nonton, jelek banget. Makanya gue bilang Maroko kan final juga. Gue nggak yakin Maroko bisa sampai, bahkan gue yakin nggak akan sampai semifinal. Norway? Norway itu bisa jadi kejutan. Kemarin sih menangkap perhatian publik dengan foto timnya ya. Iya. Iya. Keren sih Norway sih. Kalau lu bisa ngebantai Italia sebenarnya bukan yang susah sih. Parah. Italia ngamuk-ngamuk. Ngamuk pasti. Daripada ngamuk mending beli pizza. Iya, betul. Daripada ngamuk beli pizza guys, bener dah. Lu bisa 2 kali dibantai Norway loh. Iya. 3-0, 4-1 atau berapa? Parah. Iya, gue juga lupa. Iya, Sampai kira-kira nggak peduli gitu gue lah. Italia mah. Gila lu. Italia 2 kali dibantai Norway, home and away. Iya. Lu siapa sih Ji? Bukan Italia? Gue Inggris. Oh lu Inggris. Cuman kalau arisan Perancis, arisan. Cari duit. Enggak cari Lu duit. ngajak lah Panji itu Apa? berteman dengan tokoh agama. Kenapa? Iya, karena Bener. udah hitam gue Iran. Wah. Susah dong masuk travel sininya. Lu kebayang nggak kalau Iran juara dunia? Wah. Ya itu yang Dikasih di halaman Trump. Iya betul, pasti Trump yang kasih tuh. Iya. Pasti suram mukanya. Gua ngeliat meme-nya tuh soalnya. Lucu juga sih ini emang bener Iya, deh kalau lucu kejadian. juga, bener. Walaupun agak jauh sih kejadiannya. Juga ngayal ya. Dan ini juga Piala Dunia ini disebut-sebut sebagai the last dance-nya, the real last dance-nya buat Cristiano Ronaldo dan juga Messi. Tapi kalau Messi mungkin secara pressure, ekspektasi sudah pernah dapat. Mungkin sekarang orang lebih pengen lihat bisa nggak nih Ronaldo menyamai Messi? Menurut lo gimana Ji? Ngelihat kan selama ini perdebatannya sempat udah selesai tuh. Katanya udah the real GOAT adalah Messi karena Messi udah dapat Piala Dunia. Tapi sebenarnya Real God adalah Messi, real God gue Ronaldo, Cristiano. serius loh? Iya. Wah ini yang gue suka Ini nih. sangat subjektif. Gak apa-apa, Iya gak kan apa-apa. Manchester United. Maksudnya kan Ya, dari itu. kalau dari pencapaian kan dari pencapaiannya akhirnya Messi sudah melengkapi lah ibaratnya. Ronaldo belum sampai di situ kan. Iya memang, tapi kan lu kan ngomong sama orang yang nggak bisa diajak debat. Ini kan kami mah tegak lurus Cristiano kalau Oh, gitu. gitu. Cristiano. Ya, Iya. solid, berarti solid gitu ya. Tapi gue ragu sih. Gue cuman berharap Tapi Piala Portugal Dunia bagus ini- loh Ji. apa? Skuadnya bagus banget loh Portugal. Iya, tapi kayaknya kalau dilihat dari pembicaraan sekitar tuh jarang ada yang give them a chance sih. Pembicaranya banyak ngomongin Prancis misalnya, Spanyol misalnya. Cuman pengennya terutama untuk fansnya Cristiano, semoga ini jadi Piala Dunia yang memorable aja. Ada momen lah. Kalau ada momen dari Cristiano tuh kan udah happy gitu. Lu nonton terakhir friendly match gak? Nah, yang mana? Yang dia Sebelumnya Portugal Nonton, lawan nonton. siapa? Yang 2-1. nonton. Iya. Highlightsnya doang tapi. Lu lihat berapa Itu yang peluang yang dia mental itu yang depan gawang Iya, mental terus ada yang nendang 4 itu big mental. chance mental. Iya. Umur 41 what do you expect? Iya. Tapi ya lagi bukan harinya aja kali bisa. Kan kadang striker begitu. Gue sering nonton di Al Nassr. Kayak gitu. Emang lu jahat sih kalau sama Ronaldo. Dia berapa gol lagi menuju 1000 sih? Aduh masih Berapa puluh lagi? kayak masih lumayan banyak deh untuk ngejar ke 1000 Oke. ya kan. Tapi kalau let's say kalau Ronaldo bener akhirnya juara Piala Dunia coach. Menurut lo ini akan muncul lagi perdebatan yang Ya, nggak usah enggak ngomong nggak akan. Kan Kalau dia kalah. juara, Bukan. the real GOAT-nya akan Real gue berdebat lagi tetap nggak? Messi lah. Karena Kalau dia menang 10 kali Piala Dunia tetap Messi. karena Ya karena memang Messi lebih bagus. enggak kan kalau Untuk orang gue is no issue lah. karena kan orang bandingin dari accomplishment-nya kan. Enggak, itu kardus ngeliat dia. Kalau lu ngerti bola dikit is no issue Lah lah. lu karena apa? Debat Ji, debatin Ji. Debatin. Ayo Apa? debatin. Lu bilang menilai seorang pemain dari accomplishment-nya kardus. Enggak. Gini, kalau lu bicara accomplishment itu kan 11 pemain. Kalau Iya. lu menilai individu ya lu lihat kualitas individu. Cristiano, Messi jauh lebih lengkap. Cristiano. Ya kalau ngomongin lengkap sih Lengkap dari sisi subjektif apanya banget coach? sih. Lengkap Enggak. mah. Subjektif Ya, semua banget. Messi bisa bermain dari tengah, Cristiano enggak. Ronaldo dulu dari winger. Ya Messi juga bisa dari winger. Ya berarti sama aja kan berarti kan. Enggak. Ronaldo nggak bisa dari tengah. Ronaldo nggak bisa jadi assist, membuka ruangan, jadi leader di tengah. Enggak, dia cuma finisher. Menurut gue itu lebih kepada apakah dia dibutuhkan di timnya untuk bermain di situ. Kalau Messi dibutuhkan ya dia dari situ. Dia nggak sanggup. Dia Messi nggak bisa bisa atau jauh nggak pernah lebih dikasih sanggup. kesempatan.
Untuk gue there is no issue at all. Never be an issue. Ini karena kalian fans MU aja. Lah enggak. Iya. Gue fans MU tapi bukan fans Ronaldo. Tapi Kalau menurut gue iya. gue, Kalau gue iya. tapi menurut gue kalau misalkan Ronaldo dapat Piala Dunia, menurut gue ini akan jadi perdebatan lagi sampai mereka pensiun gitu. Iya. Karena Enggak, ini diperdebatkan oleh kardus-kardus yang merasa Enggak. sepak bola itu adalah teori. ya karena Tapi ada kemungkinan nggak Cristiano yang di carry justru sama timnya? bisa. Justru gue bilang kalau Ronaldo mau jadi juara, Portugal mau jadi juara, Cristiano jangan mainin. Iya, dia di carry sama timnya. Bisa. Cuman kalau lo lihat skuadnya Portugal sekarang, Ji, Bagus. mereka masih butuh Ronaldo karena mereka nggak punya profile striker nomor 9 yang finisher. Udah habis. Lo bandingin sama Gonzalo Ramos. Gua nggak yakin Gonzalo Ramos sekarang ya Ah. sejelek itu lebih jelek daripada Ronaldo sekarang di usia 41. Kalau lu bicara 5 tahun lalu oke, mungkin Ronaldo masih oke lah, lebih bagus daripada Ramos. Iya. Sekarang jelek loh Ronaldo itu. 41 tahun, lihat kemarin Ya, ball umur handlingnya, nggak bohong. ball touch-nya udah Ya, habis. emang itu gue setuju. Udah habis dia. Cuman presence dia masih tetap membuat back tuh Ya, kepancing menurut exactly, gue. mending di bench aja. Ya anjing kalau di bench backnya Suruh nggak ketarik ke motivasi bench lah aja. gimana sih? Jadi diversion. Ya, iya jadi pengalih perhatian. Namanya dia kan. Selama Cristiano masih di lapangan, orang masih mikir Betul. tentang dia. Gua nggak yakin itu pemikiran dia aja. Loh, kok pikiran dia gimana sih? Ya, gua kalau jadi back ada Ronaldo gue biarin aja. Ya enggak lah. akan lewat anyway, akan shooting kemana-mana anyway. Ya, tapi kan berarti dia punya kesempatan buat syuting dan itu berbahaya Iya. buat tim lo dong. Enggak, justru kalau gue jadi back coba lu shooting bisa masuk enggak? Anjir, masuk juga. enggak gitu. Udah di level Piala Dunia mah enggak begitu kan. Kagak, Kalau jelek. level fan football kemarin gitu. dapat bola juga jelek Ya, banget. lo enggak bisa cuma dari satu pertandingan lah, lo gila Gue lo. sering nonton dia kayak begitu yang bener-bener peluang besar itu gone. Ya, Karena tapi dia tuh udah habis. tapi di kualifikasi Piala Dunia paling banyak ngegolin dia coach Ya, buat lawannya Portugal. kayak apa? Ya lu sekarang ngomongnya lawannya Nah, itu gampang. Ya, di Portugal- di Portugal di grup stage kualifikasi. Mansur, Eh. udah gue pukul. Ya udah Lihat lewat. Al Nassr kayak apa? Parah banget ini pemain. Emang udah habis. Enggak separah itulah. Buktinya Kan kan bilang parah. enggak. Lu kan kalau emang dari sisi subjektivitasnya Messi, kalau gue dari Enggak. yang netral gue mah. Gue juga enggak pro-pro. Tapi lu gak netral Tadi lu juga bilang sih. enggak. Enggak, Aku bukan Ronaldo sebenarnya. Gue sih untuk dua-duanya kalau bisa 4 tahun lalu udah terakhir, ngapain mereka main di Piala Dunia lagi? Biarin aja kali orang mau lu aneh-aneh aja lu ngatur aja lu. Tapi Iya. dari sisi kualitas dua-dua itu udah habis. Ya sekarang sama aja ngeliat di Inggris masih ada Jordan Henderson gitu kan. Menurut gue itu lebih parah dibandingin Ronaldo Messi coach. Presence mereka masih kerasa di lapangan daripada Jordan Henderson di Inggris menurut gue. Ya, itu juga parah. Itu parah Iya, gitu. Iya. Kalau Ronaldo menurut gue dibandingin Gonzalo Ramos segala masih better lah. Apalagi Messi masih punya presence yang buat leadership itu masih orang masih mengrespect sama dia kan. Emang GOAT lu siapa sih di bola? Gue masih Beckham sama Cantona sih. Anjir. Gue dua itu sih. Kalian berdua itu subjektif. Nah ya makanya justru gue gak memilih antara Ronaldo sama Messi. Ah, gue mah di Stelroy. Ya. Ini lagi. Lu Belanda lu fun juga nih sama kayak coach. Apa-apa yang Belanda dibelain pasti. Kan ada yang nanya juga nih. Kalau let's say kita berandai-andai, timnas kita ternyata kemarin lolos ke Piala Dunia. Lawan-lawan siapa aja yang menurut lo bisa kita enteng lah? Kayak Curaçao gitu bisa gak? Maksudnya Belanda. siapa aja kira-kira? Curaçao, Siapa? Belanda Haiti, Haiti ya. Cape Verde, Ya benar juga ya. Itu bisa sih sebenarnya ya secara kualitas mah. Kongo lolos nggak? Lolos. Ya Lolos. Kongo ya gitu. Karena gue kemarin dapat arisan di komplek gue dapat Kongo anjing. Banyak banget arisan lo. Iya kan ya, juga apa-apa komplek. Bukan namanya juga nyari duit. Bener. Semuanya aja kita ikutin. Jadi level kita level segitu. Ya. Tapi lumayan lah. Artinya kan kemarin juga faktor kayak Kongo terus juga Curaçao bisa lolos kan karena Curaçao faktor itu lolos kan lucknya gede. Karena faktor luck gede Karena kan. Amerika, Meksiko, Kanada nggak ikut kualifikasi. betul. 3 tempat itulah kenapa Curaçao lolos. Kita pindah ke itu kali ya ke apa? Oceania kali ya. Oceania. Tukeran sama Australia kan Australia pindah ke Asia. kita pindah Oceania. Kita ke Oceania, kita cuma ketemu New Zealand. Jadi Iya. lolos. Agak nggak logis ajakannya ya. Negara disuruh pindah zona. Lah dulu kan Australia pindah. Pindah. Karena terlalu gampang lawannya Iya. Pulau Australia Fiji, sendiri Samoa. sendiri. Iya, bener ya. Kita pindah. AFC sekarang. Kita pindah ke Asia jadi susah lawan Iya. kita gitu kan. Kita pindah kali ke Oceania kali ya biar bisa lolos terus Piala Dunia. Iya. Yanji, Oke. Ya. dengan kemarin kita sudah ada sedikit lagi menuju Piala Dunia lah. Hype-nya sudah terasa, kita udah di round ketiga. Bahkan kalau kemarin kita bisa lolos langsung juga bisa kalau kemarin menang kan. Tapi nyatanya level kita sudah menuju ke sana. Iya. Menurut lo di masa depan dalam waktu 5 tahun ke depan menurut lo akan lebih daripada itu menurut lo
Mungkin kemarin peluang terbaik. Gue tanya balik deh, menurut lu ada continuity nggak dari yang kemarin? Atau putus? Atau bener-bener kayak Ada konten. Ada. oh Masih ada berarti continuity. bagus. Iya. Selama continuity-nya kerasa, berarti expectation untuk growth-nya juga ada. Iya. Iya, iya. Yang jadi masalah kan kalau nggak ada continuity, Iya, iya. kayak MU. dari pelatih ke pelatih tuh nggak ada continuity. Iya, iya, iya. Ganti mulu. Ganti skema. Visinya ganti lagi. Kalau kerasa ada continuity-nya sih, gue sangat tinggi harapan gue. Iya, iya. Iya. Gimana Glenn lo ngeliat dari masa depan timnas kita? Secerah Domino Pizza. Keren sekali. Gue juga Berarti cerah banget. merasa Cerah sih. cukup optimis. Sama. Karena trayeknya tuh cukup panjang. Jadi dia diberi waktu. Sekarang kan dia datang, dia dapat praktis hampir setahun 10 bulan untuk bereksperimen. Nanti Piala Asia walaupun ada AFF ya, tapi itu kan nggak begitu loh diperhitungkan. AFF sekarang ada 2 coach. Ya, Dia ada oh Piala iya, AFF ada sama AFF FIFA ASEAN ASEAN. itu ya. sama AFF tua sama AFF baru kan. Iya, iya. Dan nanti yang dilihat kan lebih ke Piala Asia. Betul. Nah, seandainya karena kita di grup berat kan. Jepang, Qatar, Thailand. Jepang sama Thailand. Nah, seandainya kita nggak begitu berhasil, masih ada waktu lagi menuju Betul. 2030. Jadi gue sama Panji gue cukup optimis. Gue juga cukup. Yang penting tuh gue apa? Pelatih itu harus main menyerang. Whatever caranya, lu harus main menyerang. Gue paling benci pelatih main bertahan. Itu Fair mah aja. preferensi. Betul itu preferensi. Iya. Tapi Ji, dulu kan lu ingat gak? Lu kan tadi ngomong kemarin itu kesempatan terdekat kita ke Piala Dunia kan. Tapi lu ingat kemarin tuh di tengah perjalanan kita banyak pemain-pemain yang masuk. Betul. Haye masuk, Iya, Jesus iya, masuk. Kalau sekarang kan udah lebih settle kan. Lebih Secara settle. tim Iya. udah lebih siap. Jadi Sikonya itu mendukung Hartman. Iya, iya, iya. Betul. Dan kemarin itu menurut gua banyak apa ya kasak-kusuknya karena di saat kemarin ekspektasi juga lagi sangat besar dibandingin sama sekarang nih. Justru menurut gua dengan squad yang udah bagus, ekspektasinya justru lagi turun. Ya, jadi mereka bisa lebih tenang lah dalam Ya. bekerja di lapangan, tidak banyak gangguan-gangguan intrik-intrik dari luar lapangan yang gua harap membuat mereka lebih fokus lah untuk bisa ternyata targetnya nggak terlalu besar nih sekarang, justru bisa lebih excel daripada yang sebelumnya orang pengen banget oh Piala Dunia, padahal mungkin secara quality masih dalam on progress. Kalau sekarang kita mungkin udah lebih matang dan bisa lebih bagus lagi mudah-mudahan ya. Kalau juga undiannya lebih bagus ya. Ji, yang display boleh dihabisin Asik! lalu Oh, Ini tadi karena gue bilang yang ini boleh dibelong nih sambil dimakan katanya yang ini karena tadi gue Enggak, bilang dia kan incer yang ini kan tadi. Karena Oh gua iya kayak memang. ini Akhirnya dikasih lampu hijau dia. Volcano Sultan. Ini mantap banget guys. tapi itu size cheese-nya beda ya? Semuanya men, Sama pizzanya dagingnya juga size lebih gede. Dagingnya lebih banyak yang ini. Lebih gede. Silakan Glenn, gratis nih. Dan gue juga mau ngingetin sekali lagi guys, sama Piala Dunia nobar paling pas tentu saja sambil makan pizza. Betul sekali Panji, pizzanya tentu harus Domino, bukan yang lain ya, harus Domino Pizza. Itu dia. Wah. Bahkan setahu gue udah nggak ada merek lain selain Domino's kan. Nah iya. Itu yang harus diajar. Ya. Dan jadi mindset kita ada Domino's Pizza guys. Ya. Ada lagi nih episode berikutnya berarti kita ya. Amin. Gak balik, gue nginep di situ ntar. Biar gampang dipanggilnya. Ji kejadian nih syuting. Udah di sini gue. Oke ini kita bakal ngabisin pizzanya. Yang pastinya nggak mungkin kalian nonton kalau kita ngabisin ini, kelihatan banget rakusnya. Thank you buat Panji Pragiwaksono yang udah hadir. Thank you, makasih banyak udah Iya, diundang. Thank you, Bang Panji. Spesial Thank you. Offset Duo bareng Domino's. Terima kasih juga buat semua penonton yang sudah nonton di TikTok Domino's dan juga sudah check out di Keranjang Kuning. Akhir kata gue Panji Suryono, ada Glenn Joshua, ada Coach Yasin dan juga ada Panji Pragiwaksono. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode spesial bareng Domino's lainnya. Bye-bye. Bye-bye semua. Bye, thank you guys. Thank you.